Agenda hari ini saya mau menghadap Pak Direktur ya. Setelah tadi malam saya menandatangani kuasa dengan Dokter Oki ya, 2,5 jam Dokter Oki saya wawancara terkait dengan apa sih peristiwa yang terjadi yang melibatkan Dokter Oki. Saya juga harus melihat dan mendengarkan alat bukti yang dimiliki oleh Dokter Oki ya, sehingga saya mantap untuk menjadi kuasa hukumnya Dokter Oki, karena saya sudah mempertanyakan beberapa pertanyaan selama 2,5 jam tadi malam. Gitu. Kan banyak spekulasinya linya juga bahwasanya Dokter Oki katanya terlibat juga, Bang. Mungkin tanggapannya seperti apa? Itu saya bilang sesuatu yang saat ini masih saya anggap hoax ya, karena tadi malam saya betul-betul melihat ya dan mendengar, tentunya melihat alat bukti, mendengar langsung ceritanya dari Dokter Oki, maupun ada rekaman ya, baik itu video maupun rekaman suara. Jadi kita tidak boleh mendahului proses hukum tentunya dan menyatakan seseorang ini terlibat atau bersalah atau menjadi tersangka gitu, nggak boleh. Ya, Bang, yang digadang-gadang dengan bahasa perantara seperti apa, Bang, menanggapinya, Bang? Perantara. Iya. Jadi begini, Dokter Oki ini kan punya banyak teman, termasuk para dokter-dokter kecantikan yang juga memiliki skincare. Nah tentunya juga kita ketahui Dokter Oki ini kan kedekatannya dengan Nikita Mirzani. Selain memang Nikita itu sebagai BA, brand ambassador, dan juga secara pertemanan mereka dekat. Nah, sehingga ketika ada seseorang, baik itu dokter ya, atau pemilik skincare, atau yang merasa dirinya mafia skincare, itu ketakutan karena direview mungkin barangnya sama Nikita, maka dia atau orang-orang ini mencari siapa yang bisa berkomunikasi atau menjembatani mereka dengan Nikita Mirzani. Kurang lebih seperti itu. Nah, dokter sendiri, saya mengenal Dokter Oki itu dari tahun sekitar ada 5 tahun lalu ya. Saya tahu karakter beliau tuh orang baik. Beliau orang gak enakan. Beliau tidak suka ribut. Beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani. Ya, jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Karena dibuktikan tadi malam, Bang, sampai keluar air mata sedikit ya. Saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun atau meminta apapun dari orang-orang yang berseteru. Gitu loh. Jadi dia memang menjembatani. Udah, ini mau ketemu, mau silaturahmi, udah silakan kalian urus sendiri ya, begitu. Nah, tapi ketika ada satu persoalan, ada miskomunikasi di si A dengan Nikita, ya dua-duanya juga balik lagi ke Dokter Oki. Jadi saya rasa Dokter Oki ini adalah seseorang yang baik, tapi di tempat yang salah, di tempat orang yang sedang berseteru. Itu loh. Nah, maka saat ini juga saya ingin menghimbau, ya, para penasehat hukum, ya, rekan sejawat saya yang saya lihat hampir setiap hari di bulan suci Ramadan ini, ya, fokusnya hanya terlihat emosi kepada pihak penyidik. Karena kenapa cuma Nikita sama Mail yang ditangkap? Ya, masih terlihat kepingin ya klien saya Dokter Oki atau kepingin dokter yang lain atau orang-orang lain ikut masuk. Ya, ikut masuk ditahan. Cobalah gitu loh. Di bulan suci Ramadan ini kita agak sedikit menurunkan emosi ya. Jangan kalian dijadikan alat pemuas oleh klien-klien kalian.
Mail sudah masuk, Nikita sudah